Manajemen berbasis sekolah. Nama saya Dian Gustini dari kelas B3 PGSD 2019. Dosen pengampu yaitu Pak Deden Herdiana Altaftazani MPD. IKIP Siliwangi, Cimahi. Nah, apa itu MBS? MBS atau Manajemen Berbasis Sekolah adalah proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipasif secara langsung semua komponen warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Latar belakang manajemen berbasis sekolah. Ada yang melatar belakangi adanya manajemen berbasis sekolah. Ada 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu yang pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Yang ketiga, sangat minimnya peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, adapun tujuan manajemen berbasis sekolah. Tujuan penerapan MBS adalah untuk memendirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipasif. Ada beberapa tujuan MBS diantaranya. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Manajemen berbasis sekolah juga memiliki konsep dasar, di antaranya yang pertama otonomi. Otonomi dimaknai sebagai kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dan dalam mencapai tujuan sekolah untuk menciptakan mutu pendidikan yang baik. Yang kedua, kemandirian dimaknai sebagai langkah dalam pengambilan keputusan, tidak tergantung pada birokrasi yang sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada, mengambil kebijakan, mengambil strategi dan metode dalam memecahkan persoalan yang ada, sehingga mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Yang ketiga, demokratis dimaknai sebagai keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari seluruh elemen-elemen sekolah. Manfaat manajemen berbasis sekolah. Manfaat MBS akan menghasilkan nilai positif bagi sekolah. Di antaranya, yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah yang bersangkutan, sehingga sekolah dapat lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan skala prioritas. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih partisipasif, terutama dalam hal menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu. Yang keempat, penggunaan dana lebih efektif dan efisien sesuai dengan skala prioritasnya. Yang kelima, keputusan bersama lebih menciptakan transparansi dan demokrasi. Yang keenam, menumbuhkan persaingan sehat sehingga diharapkan adanya upaya inovatif.
Nah, kita lanjut ke karakteristik manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, berdasarkan input. Memiliki kebijakan mutu, sumber daya yang tersedia dan siap, memiliki harapan prestasi yang tinggi, lalu fokus pada pelanggan khususnya peserta didik, dan memiliki input manajemen. Yang kedua, berdasarkan proses. Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi, kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, sekolah memiliki budaya mutu, lalu sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, lalu partisipasi warga sekolah dan masyarakat, lalu sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen, selanjutnya sekolah memiliki kemauan untuk berubah, terutama psikologis dan fisik, lanjut sekolah memiliki evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya, sekolah responsif dan antisipasif terhadap kebutuhan. Selanjutnya, sekolah memiliki akuntabilitas. Lanjut, para orang tua, peserta didik, dan masyarakat dapat memberikan penilaian. Dan yang terakhir, sekolah memiliki sustainabilitas. Ketiga, berdasarkan output. Output adalah kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses sekolah. Kinerja sekolah diukur dari kualitasnya, produktivitasnya, efektivitasnya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output pencapaian akademik dan output pencapaian non-akademik. Output pencapaian akademik misalnya meningkatkan NIM rata-rata 7 menjadi 8 untuk tahun berikutnya. Nah, lalu output non-akademiknya misalnya meningkatkan peringkat olahraga dari peringkat 6 menjadi peringkat 1 di kabupaten untuk 2 tahun yang akan mendatang. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya Dian Gustini tentang manajemen berbasis sekolah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.